Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jami' azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyhada'i was-shalihin was sahabat wa tabi'in wal ulama wal musannifin wa jami' malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalamu ala hadratis sultan auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa Imam Bahauddin An-Naqsabandi wa ila Imam Abu Hasan Asy-Syadzili wa Imam Abu Hamid Al-Ghazali wa Imam Junaid Al-Baghdadi wa Imam Abu Yazid Al-Bastami wa jami' Sadatis Sufiyah wa jami' aimatil muhadditsin wa jami' aimatil fasihin wa jami' aimatil mujtahid wa ila jami' aimatil mujtahid mutlaq Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali wa ila hadrati jami aulia itis ahfi Jawa khususan ila Mbah Raden Ahmadullah Sunan Ngampel wa ila hadrati jami'i usulihi wa fu'ihi wa riyatihi wa jami ashabihi badi'ina wa ila hadrati jami' mu'assir jam'iyah nahwatillah ma'aflihim wa ila hadrati jami' abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wal masyayikhina wa li jami' ashabil huquq wajibat alaina wa man hadha fi hadzal majlis syairillah lahumul fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Fatihah sepindah malih mugi-mugi kula panjenengan paring wilujeng sehat selamat dunya akhirat paring barokah umuripun barokah keluarganipun barokah rezekinipun barokah ilmune manfaat barokah syairillah lahul fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawuhkan Gusti Rasulullah idza nga'asa nalikane ngantuk sapa ahadukum salah siji sira kabeh wa huwa utawi ahad iku sholli salat fal yaqut mongko becik bubuo atau ngantuk fal yaqut mongko becik turu sapa sira fal yaqut mongko becik turu sapa ahad hatta yadhhaba sehingga ilang anhu sang ahad apa annamu ngantuk turu fa inna ahadakum mongko sak temene salah siji sira kabeh iku idza shalat kalane salat sapa ahad wa huwa utawi ahad iku naisun wong kang banget ngantuke la yatiwan ora ngerti sapa ahad la allahu no ahad iku yadhabu tumandang sapa ahad yastaghfiru nyuwun ngapura sapa ahad fayasubu mongko misuh sapa ahad nafsahu awak dhewe ahad muttafaqun sepakat sapa Imam Bukhari Muslim ing atase sahihnya hadis. Ini masih bab membahas tentang ibadah yang dituntun oleh Rasulullah itu adalah ibadah yang terukur sedengan, tidak usah terlalu ekstrim. Sebagaimana disampaikan oleh Sayyidah Aisyah dari Rasulullah bahwa kanjeng Rasulullah dawuh siapa yang sholat di mana keadaannya sedang ngantuk maka lebih baik jangan diteruskan dulu sholatnya, lebih baik tidur dulu, nanti kalau sudah hilang ngantuknya baru sholat. Apa pasalnya? Sebab khawatir ngantuk dipaksakan untuk sholat, nanti bacaannya sholatnya gak keluar.
maca Fatihah mungkin enggak juntung ya. Apa maneh pas sin baca surat Al-Fil gak kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun mulut gak sampai wala ana abidu ma'abatum wala antum abiduna ma'abud enggak karena apa ngantuk sehingga enggak konsentrasi. Maka Sayyidah Aisyah merekam dawuhnya Rasulullah, ketika kalian sedang ngantuk ya tidur dulu, jangan dipaksakan untuk kayak aku kuat padahal takut takbir langsung ngeyeloknya sampai jungkel-jungkel ya. Bahkan sampaikan wa wana isun layatil allahu yadahu yastaghfu wa yasubu nafsa. Dikhawatirkan ketika sedang ngantuk kok sholat atau sedang ngantuk dipaksakan sholat, bacaan istighfar bisa-bisa malah gak jaluk ngapura, malah bisa malah kata-kata yang tidak patut muncul bisa ngantuk. Maka dianjurkan ketika sedang ngantuk hendaknya diutamakan tidur dulu secukupnya. Kalau sudah hilang capeknya, sudah hilang ngantuknya, segera sholat. Wa an Abi Abdillah Jabir bin Samroh radhiyallahu kepada kita subhanallah anhu masaking Abi Abdillah lan Jabir. Wala dawuh sapa Abi Abdillah, kuntu usolli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuntu ana sapa ingsun iku usolli salat sapa ingsun ma'an Nabi serta kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-shalawat ing biro salat. Bakarat mongko ana apa salat kanjeng Nabi aniku kosdan sedengan mejono. Bahasa Jawa mejono. Wa khutbatuhu khutbah kanjeng Nabi ya qasdan ya sedengan. Fakanat khutbatuhu qasdan. Lan ana apa khutbatuhu khutbah kanjeng Nabi iku qasdan ya sedengan. Iki turunan Rasulullah. Nek imam di salat ya padha dodo nemen salate sing diwaca. Nek khutbah menurut yang disampaikan oleh Abi Abdillah Jabir bin Samroh, Nabi pun khutbahnya juga sedengan, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Di sini disebutkan qauluhu qasdan ay bainat tuli wal qasri. Yang dimaksud sedengan itu adalah posisi antara panjang dan pendek. Ya tidak terlalu panjang, ya tidak terlalu pendek. Sebab kalau khutbah terlalu panjang itu ya kasihan yang mungkin punya hajat, kok suwi-suwi temen akhirnya menjadikan nggak tenang yang mendengarkan, jamaahnya menjadi gusar. Tapi terlalu pendek ya sayang kesempatan khutbah Jumat seminggu pisan mosok mek 3 menit, kasihan. Eman-emani posisi khutbah itu adalah kesempatan untuk mengingatkan tawasul bil haq wa tawasul bis sabr. Ini termasuk tuntunan ya, kita harus tahu kapan kita khutbahnya 15 menit, kapan kalau pidato sampai 30 menit atau 1 jam, itu dilihat kondisinya. Jangan semua disamakan dengan fisiknya kuat, gagah, pidato kuat 1 jam sampai khutbah 1 jam ya nanti bisa dimarahi oleh takmirnya akan bisa dikomplain oleh jamaahnya. Wa an Abi Juhaifah Wahb bin Abdillah radhiyallahu anhu, hadis saking Abi Juhaifah Wahab bin Abdillah radhiyallahu kepada Allah subhanahu anhu saking Abi Juhaifah. Wala dawu sapa Abi Juhaifah, akhon nabiyyu baina Salman wa Abi Darda. Akhon wis ndadekaken seduluran
Akhir istilah keseduhan sopan Nabi baina Salman antane Salman wa Abi Darda lan Abi Darda. Jadi dulu awal kedatangan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah itu bisa dikatakan sahabat muhajirin yang asalnya dari Mekah itu datang nggak bawa apa-apa, hampir bisa dikatakan nggak bawa apa, nggak bawa tanah, nggak punya, ya pokoknya datang hanya sekuatnya yang dibawa, tidak mampu membawa kekayaan yang ada di Mekah dibawa ke Madinah. Sehingga begitu sudah menyatakan hijrah ikut Rasulullah sebagai pemimpin sekaligus sebagai nabi mendapatkan perintah wahyu untuk membuat sahabat-sahabat Madinah itu menerima kedatangan sahabat dari Mekah itu menjadi persaudaraan, sehingga dibagi, misalkan si Fulan dari Mekah datang ditemukan dengan penduduk Madinah satu rumah, ini dianggap dulu sampean. Demikian juga si B dari Mekah ditemukan dengan sahabat dari Madinah dengan Fulan yang lain, satu rumah termasuk ya kalau nggak salah sahabat Salman ini ditemukan dengan Abi Darda. Jadi Nabi mempertemukan atau mensaudarakan, membuat perseduluran antara sahabat Salman dengan Abi Darda. Terus dianggap satu keluarga, walaupun asalnya bukan keluarga, tetapi karena begitu datang dari Mekah ke Madinah itu pasukan sahabat-sahabat muhajirin tidak membawa apa-apa, akhirnya ditemukan dengan penduduk Madinah yang sudah menyatakan baiat Aqabah, siap membela Nabi. Begitu datang, apa yang didahulukan Nabi supaya diterima sebagai keluarga pun juga samikna wa ata'na. Nah, salah satunya adalah sahabat Salman ditemukan dengan Abi Darda. Fazarah mukon liziarah. Ya, sapa Salman, sahabat Salman Abi Darda. Karena sudah ditemukan, akhirnya saling bertemu. Fa'am mukon ningali sapa sahabat Salman Umma Darda Umi Darda, berarti istrinya. Mutadillatan ing asal atau ino. Faqala mukon didhawuh sapa sahabat Salman, masya'uka. Ma iku apa sya'uka utawi tingkah sira? Takon sahabat Salman, apa yang panjenengan lakukan? Qala jawab sapa Umi Darda. Qala jawab sapa Umi Darda. Akhuka Abu Darda laisa lahu hajatan fid dunya. Akhuka utawi dulu sira Abu Darda yaitu Abu Darda iku laisa lahu kedhe Abu Darda apa hajatun kebutuhan atau kepinginan di dunia dalam masalah dunia. Jadi ketika sahabat Salman sudah dipertemukan dengan sahabat Abu Darda, akhirnya datang ke rumahnya Abu Darda. Diketahui keadaan rumah itu tidak ada apa-apanya, gampang kosongan. Istrinya dilihat kondisinya juga sangat memprihatinkan. Akhirnya sahabat Salman penasaran, ada apa ini? Sebetulnya ada sesuatu yang tidak pas. Akhirnya sahabat Salman menyelidiki, bertanya kepada istrinya Abu Darda. Ada yang bisa disampaikan, ada yang bisa dibantu, gampang gitu. Mungkin saat ini gitu. Apa ada yang bisa saya bantu? Jawabnya, akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fi dunya.
saudara sampean, maksudnya suaminya sama Umi Darda lagi, itu gak punya respect sama sekali kepada dunia, terus gak kepingin apa-apa belas, makanya gak punya apa-apa. Wajah amkonri datang sapa Abu Darda, fasona amur agawe sapa Abu Darda lahu kanggo saman atau aman panganan. Faqala mengko jawab atau ucap sapa Abu Darda lahu saman, kul fa inni shaimun. Kul makan monggo didahar. Fa inni monggo temen isun ku shaimun poso. Jadi begitu kuatnya semangat ibadahnya sahabat Abu Darda sehingga ada tamu pun beliau tetap puasa. Kalau jawab sapa Salman, ma anak wa utai ingsun iku yakulu bakal maem sapa ingsun hatta takula sampai panjenengan dahar. Kula mboten akan mau makan sebelum sampai juga ikut makan. Fakalam kali dahar sapa Abu Darda. Falam makan kesumasan ono apa lailungi zaba budalan atau memandang sapa Abu Darda yakumu hale jumeneng atau salat sapa Abu Darda. Fakalam kali dawuh sapa Salman lahu Abu Darda. Pun saya luwin ojo diamin wis salat wis awane poso bengine salat pana mongko sare sapa Abu Darda sumanda pamut mandang maneh iki semat hayang tidur tangi maneh salat maneh yakumu jumeneng sapa Abu Darda faqala mongko dawuh sapa Salman lahu Abu Darda 6 sare mawon pun diaminten ojo susu susu salat tahajud diaminten tidur dulu walam makana min akhilali walam makana semasane ono min akhilali saking akhir wengi berarti mungkin waktu sahur menjelang subuh qala dawuh sapa Salman kum al-an monggo tadi tangi gak apa-apa panjang subuh gampang jam 2 ke atas pun nanti gak apa-apa jenengan bangun fasolaya mungkin sholat bersama-sama sahabat Salman dan sahabat Darda jami'an halib bareng-bareng faqala mongko dawuh lahu maring Abu Darda sahabat Salman inna li rabbika alaika haqqan sak temene iku kedue pengiran sira ana ngatasi panjenengan muhaqqan undi hak wa inna li nafsika sak temene kedue awak sira ana ngatasi panjenengan muhaqqan hak wa li ahlika alika haqqan wa li ahlika kedue keluarga panjenengan ana ngatasi panjenengan muhaqqan yo hak fakti moko iki panjenengan tunaikan kulladzi haqqin ing saben-saben wong kang anggon hak ing hake kulladzi fa'ata mengkonri sowan sapa Abu Darda Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzaka mengkon nyritakaken sapa Abu Darda zalika mengkono peristiwa semalam ya lahu bagane Nabi faqala mengko dawuh sapa Nabi faqala mengko dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh piye sedekah cocok bener sahabat Salman rawahu Al-Bukhari meriwayatkan hadis sahabat Al-Bukhari Imam Bukhari. Ini juga membahas tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW itu meng-ACC atau merekomendasi pola pandangannya sahabat Salman ketika sahabat Salman merasakan sendiri bersama satu keluarga dengan sahabat Abu Darda. Saking semangat sahabat Abu Darda ya, sampai ada tamu itu juga puasa. Dia nyiapkan dahaga makan, tapi ya beliau nggak ada. Akhirnya sahabat Salman nggak enak, masuk tamu yang tuan rumah nggak makan. Terus akhirnya pulang betul
makan sebelum panjenengan makan. Akhirnya makan bersama-sama. Nah begitu malam ganti, sahabat Salman sudah mau mapan istirahat, ternyata Abu Darda sholat. Terus diingatkan, kasih yang menten tidur dulu. Sampai 2 kali, yang ketiga kemudian baru setelah sepertiga malam yang akhir, sahabat Salman mengatakan, saat ini gak mau bangun, tunaikan sholat malam. Akhirnya sahabat Salman dawuh, inna irabbaka alaika haqqan, bahwa sesungguhnya Tuhan panjenengan, maksudnya Allah itu juga punya hak, dalam arti hak untuk ditunaikan perintah-perintahnya. Wa inna li nafsika alaika haqqan, dan saat temene jiwa atau raga kalian panjenengan juga punya hak, tubuh sampean juga punya hak untuk istirahat. Wa li ahlika alaika haqqan, dan keluarga panjenengan juga punya hak untuk diperhatikan, untuk mungkin ya saling bercengkrama dengan istrinya, itu juga haknya. Fa'ati kula di haqqin haqqahu, maka kula aturi panjenengan bisa membagi waktu menunaikan hak-haknya sesuai dengan porsi masing-masing. Ya kewajiban kepada Allah, sholat dan seterusnya, ya monggo, tapi kekuatan fisik tubuh juga harus diperhatikan, haknya keluarga juga harus diperhatikan. Nah, setelah diceramai oleh Sayyidina Salman begitu, sahabat Abu Darda diam-diam gak terima. Mungkin gampangannya, aku kok beda dengan pikirannya sahabat Salman, karena sudah saudara. Akhirnya diam-diam sowan pada Nabi, wahai Nabi, kula kok diimutkan saudara saya yang sampai jenengan sambungkan, yaitu Salman. Apa sini? Sampai ngeten, kula niku mau sholat malam dicegah, akhirnya pertengahan malam yang terakhir saya dibangunkan, sepertiga malam terakhir dibangunkan, terus sejak sholat bersama-sama. Kok dawuh ngeten, bahwa Tuhan kamu juga punya hak, jiwa kamu atau diri kamu juga punya hak, keluarga kamu punya hak, maka masing-masing hendaknya ditunaikan sesuai dengan porsinya, supaya apa? Imbang, mejono, keseimbangan, supaya tidak ada komplain satu pihak, terlalu mementingkan akhirat semata, dunia tidak diperhatikan juga akan tidak seimbang, mementingkan duniawi semata tanpa akhirat sama sekali juga tidak seimbang. Akhirnya setelah diceritakan oleh Sayyidina Abu Darda kepada Nabi di Wadurno, akhirnya malah distempel oleh Nabi, oh itu bener itu Salman, sodako Salman, betul Salman, karena dia punya wawasan panjang. Memang sahabat Salman termasuk sahabat yang cerdik, yang pintar, yang alim, tidak kaleng-kaleng ya, betul sahabat yang punya wawasan luas. Akhirnya disampaikan pada Nabi, malah Nabi membenarkan. Ini menunjukkan bahwa beribadah ya kenikmatan, tapi juga harus memperhatikan situasi, kondisi, situasi keadaan fisiknya, juga keadaan keluarganya. Terlalu mengutamakan ukhrawinya, duniawinya tidak diperhatikan, itu bisa nanti keluarganya bisa mungkin kalang kabut menata kehidupannya. Maka ya harus ada keseimbangan. Ini hadis yang disampaikan oleh Abi Juhaifah Wahab bin Abdillah. Beda lagi dengan cerita yang disampaikan oleh berikutnya, hadis 150. Wa an Abi Muhammad Abdillah bin Amrin bin As Al-As radhiyallahu anhu. Muga-muga pagi itu subhanallah anhu saking Abi Muhammad Abdillah dan Umar bin Amr bin As. Ini Amr bin As masuk salah satu sahabat Nabi yang kenamaan. Punya bukan namanya Abi Muhammad Abdillah. Ora jauh sapa Abi
Muhammad Abdillah akhbaro awal kabar sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ani sak temen ingsun iku aku ngucap sapa ingsun wallahi la asuman nahar wal akuman laila ma istu. Suatu saat akbar limon kabar sapa nabi Ani sak temen ingsun iku aku ngucap sapa ingsun. Jadi Muhammad Abdullah bin Amr bin As itu salah satu sahabat yang gagah kuat, putranya Amr bin As. Karena semangatnya berdampingan dengan Rasulullah, nikmatnya beribadah itu sampai dilontarkan dalam kata-kata wallahi la asumanan nahar wa la akumanan laila masyitu maistu. Sumpahnya demi Allah saya, katanya Muhammad Abdillah, saya akan puasa sepanjang waktu siang selamanya. Walaupun malam dan saya akan selalu sholat di tengah malam. Artinya setiap malam saya sholat, nggak tidur. Mais itu sepanjang saya hidup. Jadi sumpahnya, semangatnya Abi Muhammad Abdillah tadi terdengar oleh Rasulullah. Akhirnya faqala da'u sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Konfirmasi Rasulullah. Anta utai sira alladzi wong takul kang ucap sapa sira zalika mengkono-mengkono sumpah. Apa betul wahai Abi Muhammad Abdillah, kamu yang pernah mengatakan saya akan puasa selama siang dan saya akan selalu sholat sepanjang malam sepanjang saya hidup. Apa betul kamu mengatakan begitu? Fakultu mengkon jawab sapa ingsun lahu magane Nabi. Qad qultuhu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Nggih kula pernah menyampaikan seperti itu kepada bapak dan umi saya. Wahai Rasulullah, nggih kula pernah menyatakan saya akan selamanya puasa di siangnya, malam selalu sholat sepanjang saya hidup. Gampangane wis semua jiwa raganya dioptimalkan semuanya untuk Allah dan Rasulnya atau untuk ibadah. Qala dawuh sapa Nabi, fa innaka la tastati dzalik. Oh, kamu enggak mampu. Fa inna kamu kok sak temene sira iku la tastati ora mampu sapa sira zalika mengkono. Kamu nek puasa selamanya siang, malamnya untuk sholat terus, enggak mampu kamu, kata Rasulullah. Fasum wa aftir. Maka puasa tapi juga mokel. Ya puasa ya ada puasanya, ya ada mokelnya. Maksud mokel bukan ya puasa ya enggak puasa gitu. Kemudian wanam wakum, kamu juga tidur tapi juga sholat. Maksudnya apa? Ojo semalam dipakai tidur tok, tapi juga jangan semalam pakai untuk sholat tok. Ya ada tidurnya juga ada sholatnya. Ada kepentingan untuk istirahat, menjaga stamina, itu kebutuhan haknya tubuh. Tapi juga ada hak untuk pada Allah beribadah, maka juga ditunaikan. Kata Rasulullah, fasum wa aftir wanam wakum. Ya puasa ya tidak, dan tidur dan bangun. Wasum minasyahri salah satu ayam, dan puasalah minasyahri saking semalam, minasyahri saking satu bulan salah satu ayam ini tiga hari. Akhirnya oleh Rasulullah diarahkan puasa ya tidak, ya bangun ya sholat, ya tidur ya sholat. Dan sebaiknya kamu puasa setiap satu bulan tiga hari. Fa'inal hasanata bi asyri amsalia. Karena saat temani setiap satu kebagusan diganjar oleh Allah bi asyri amsalia kalawan 10 kali lipat sepadanya satu kebaikan. Dan satu kebaikan oleh Allah akan dicatat 10 kali lipat. Nah, berarti wa dzalika mislu siyamid dahri. Wa dzalika utai mengkono-mengkono
poso 3 dina 1 bulan iku mislu siyamid dahri padha ambek poso 1 tahun. Lah kok bisa? Karena satu bulan kan 30 hari. Nah kalau satu kebaikan dipahalanya 10 kali lipat, berarti kalau puasa 3 hari sama dengan puasa 30 hari. Gitu maknanya. Jadi panjenengan puasa sunat 3 hari itu umat Nabi Muhammad dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Dan kalau 3 hari berarti menjadi 30. Padahal 1 hari kan 1 bulan kan 30 hari. Berarti panjenengan puasa 3 hari sama dengan dinilai puasa 1 bulan. Kalau selama 12 bulan berarti ya 3 hari kali 12. Gamane akhirnya ada yang membuat poso putih. Poso putih itu poso yang tanggal 14, 15. 13, 14, 15 ya. Bulan 13 tanggal 13 bulan, 14 bulan. Maksudnya bulan itu Hijriah, bukan Komariah, bukan Hijriah. Itu dipuasoni insyaallah ya, insyaallah. Tapi kalau maaf kalau belum bisa menjalankan atau belum mengamalkan. Saya masih ya, tapi kalau Senin Kemis enggak apa-apa. Artinya Senin Kemis pun juga bisa. Senin Kemis itu juga puasa Rasulullah. Jadi Rasulullah punya variasi macam-macam model ibadah. Tetapi intinya model yang diberikan oleh atau ditawarkan oleh Rasulullah itu tidak ada yang memaksakan diri atau yang memberatkan. Jadi posone ono si model Senin Kemis, tetapi kepada Sayyidina Abi Muhammad Abdillah bin Amr bin As yang punya semangat ingin puasa selamanya itu diberi alternatif, kamu puasa 1 bulan 3 hari aja cukup, sama dengan puasa 1 tahun, karena pahalanya 1 hari itu sama dengan 10 hari. Ini yang ditawarkan oleh Rasulullah. Qultu ngucap sapa ingsun, kata Abi Muhammad Abdillah, fa ini utiku afdal min zalika. Fa ini mau kesal ingsun iku utiku kuat sapa ingsun afdal kang kuat luwih utama min zalika dibanding 3 hari. Malah nantang katanya Abi Muhammad. Kula nek 3 hari entengin wahai Rasulullah, kuat melebihi 3 hari gamane. Masih nantang. Kula lebih 3 hari ngatasi. Fasum yauman wa aftu yaumaini. Oh nek ngono poso 1 hari, 2 hari tidak puasa. Itu ditawarkan oleh Rasulullah begitu. Saking semangatnya ibadah loh, sampai oleh Rasulullah diberikan beberapa alternatif. Nah, pertama poso 3 hari 1 bulan, itu sama dengan setiap bulan 3 hari berarti sama dengan 1 tahun pahalanya. Terus malah nantang, kuat oleh Rasulullah, enteng ya Allah lebih daripada siap loh. Akhirnya diberikan arahan fasum yauman wa aftir yaumain. Nek ngono puasa 1 hari, 2 hari tidak. Misalkan tanggal 1 puasa, tanggal 2, tanggal 3 tidak, tanggal 4 puasa, tanggal 5, 6 enggak. Itu akan digang-gang gitu. Dong ngoten jawab mana? Katanya Abi Muhammad. Qultu fa ini utiku afdalu min zaka ya Rasulullah. Oh kula nek ngoten tasik insyaallah kuat ya Rasulullah. Gampangane 1 hari puasa, benjing 2 hari gak puasa. Enteng atasi. Wah gampangane cek nantang aja. Kemudian Rasulullah memberikan jawaban, qala fasum yauman wa aftir yauman. Nek ngono puasa 1 hari, 1 hari tidak. Misalkan tanggal 1 puasa, tanggal 2 enggak puasa. Tanggal 3 puasa, tanggal 4 enggak puasa. Itu arahan daripada Nabi kepada Nabi Muhammad yang semangat ibadah tadi. Faqala maka dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la afdalu min zakat. La afdalu ana kang luwih utama iku maujud min zakat dibanding poso sedina poso tidak. Poso sedina poso tidak. Itu yang paling utama dalam hal salat sunat, dalam hal puasa sunat. Beda dengan puasa Ramadan karena puasa wajib itu. Tapi dalam hal puasa sunat itu metode yang terbaik menurut Rasulullah adalah yang dilakukan 1 hari puasa, 1 hari tidak. Itu yang paling gampang terbaik. Puasa Senin Kemis juga bagus. Puasa 1 hari
1 bulan 3 hari juga bagus, macam-macam bagus. Tapi menurut Rasulullah yang paling imbang, paling bagus itu adalah 1 hari puasa, 1 hari tidak. Kemudian qala jauh sapa Nabi, fadzalika siyamu Daud alaihi salam. Fadzalika mungkon tasumu yauman wa aftir yauman iku siyamu Daud, model posone Nabi Daud. Berarti Nabi Daud itu mendapat apresiasi dari Nabi Muhammad, model 2 ibadah yang direkomendasi kepada umatnya Nabi Muhammad. 1 model puasanya, yaitu puasa 1 hari puasa, 1 hari tidak. Itu puasa Nabi Daud. Akhirnya umat Nabi Muhammad kalau kuat silakan, itu terbaik. Kedua, model tidurnya Nabi Daud itu juga aneh juga. Model tidurnya Nabi Daud itu separuh malam tidur, ya. Nanti sepertiga bangun. Terus sepertiga yang terakhir tidur lagi. Harus sholat subuh. Jadi intinya 1 hari, misalkan 1 hari 1 malam kan 24 jam. Kalau dipakai malamnya anggap saja 12 jam. 12 jam itu berarti yang 6 jam tidur Nabi Daud. 6 jam tidur. Kemudian 3 jam bangun. Setelah itu 3 jam tidur lagi. Itu modelnya Nabi Daud. Dan itu dianggap termasuk model ibadah atau sholat malam yang terindah atau tidur yang terindah. Itu adalah model yang dilakukan oleh Nabi Daud. Pertama model puasanya seling-seling, 1 puasa 1 hari tidak. Tapi yang kedua adalah model pola hidupnya malam. Kalau malam 6 atau gamanya 6 jam untuk istirahat, 3 jam untuk zikir, sholat dan sebagainya, munajat, 3 jam kemudian untuk bangun, untuk tidur lagi. Baru kemudian sholat subuh. Tapi mungkin bahasanya zaman Nabi Daud bukan sholat subuh ya. Sholat subuh itu kan istilah yang digunakan sholat wajib pada masa Rasulullah. Kalau sholat sebelum atau ibadah-ibadah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat yang lain ada syariatnya, cuma saya nggak tahu itu namanya apa. Tapi yang jelas pagi itu juga ada ibadahnya. Ini 2 rekomendasi. Pertama, bahasa saya ada rekomendasi. Gamane semacam dukungan dari Nabi Muhammad. Kalau ingin puasa senilai 1 tahun adalah 1 bulan 3 hari. Itu nanti dilipat gandakan 10 kali berarti menjadi sama dengan 1 tahun. Nah, makanya yang saya puasa sunat Syawal itu disunatkan puasa 6 hari ya. Itu kan disampaikan oleh hadis itu senilai puasa 1 tahun. Kok bisa? Karena sebelumnya sudah puasa 1 bulan penuh, yaitu puasa Ramadan. Nah, kalau 30 hari berarti kali 10 berapa? 300 ya, 300 hari ya. Ditambah yang 6 hari pada bulan Syawal, 1 harinya dihitung 10, berarti 10 kali 6 60 ya. Berarti 360. Waduh sama. Itu model dukungan bahwa ada model-model ibadah yang gak terlalu ketok ngoyo tapi hasilnya maksimal. Dan daripada yang disumpahkan oleh putranya Amr bin As tadi, aku mau puasa selamanya, selama saya hidup akan puasa terus. Saya mau bangun terus malam nggak pernah tidur untuk sholat terus. Akhirnya kedengaran oleh Rasulullah diingatkan, jangan gitu, gak kuat kamu. Ya mungkin saat ini masih muda, mungkin kuat. Coba kalau sudah usianya agak renta, ya mungkin beda lagi. Ya jangan terlalu memaksakan diri. Itu adalah gambaran bahwa Nabi Muhammad itu memperhatikan umatnya dengan baik. Tidak hanya sekedar memaksakan diri, tapi juga memperhatikan kekuatan umatnya. Makanya kalau Nabi Musa ketika nguping atau menanyakan kepada Nabi Muhammad
pulang dari Mi'raj dicegat oleh Nabi Musa. Apa yang dapat oleh-oleh dari Mi'raj? Oh nggih, wahai Nabi Musa, kula diperintah untuk dengan umat saya untuk menjalankan sholat 50 kali, satu hari satu malam. Sahabat Nabi Musa ternyata punya feeling agak kuat, ini umat Nabi Muhammad kecil cilik-cilik, wongnya nggak pada ketika ringkih mungkin nggak pada kuat, nggak kuat. Haman balik mawon, minta dispen, minta dikurangi. Akhirnya sampai 9 kali, setiap sowan ya dikurangi 50 kali, 5 kali, sampai 9 kali. Terus begitu sudah dapat 5, tinggal 5, disuruh lagi kembali oleh Nabi Musa. Mboten kula sungkan, mosok kayak 5 jadi dinyang maneh pun mboten niki mawon pun kula paksakan, nanti umat tetap menjalankan sesuai dengan perintahnya Allah ini. Sudah. Ini maknanya apa? Bahwa kalau dipaksakan puasa 50 rakaat ya, 50 waktu ya, 50 waktu satu hari satu malam. Mungkin bahasanya kapan nyambut gawe gitu. Kapan nang sawai, kapan lakoni macam-macam nggak sempat wifi-an nanti. Nah, ini gambaran bahwa Nabi Muhammad itu sangat peduli pada umatnya, walaupun umatnya ada yang ingin ibadah luar biasa, tetapi diberikan solusi-solusi supaya tidak terlalu capek, tapi pahalanya luar biasa. Sehingga seperti puasa 3 hari dalam setiap bulan, itu insya Allah kalau setiap bulan dilakukan, nilai pahalanya sama dengan 1 tahun. Mudah-mudahan kalau setelah ngaji ini sakit ngamal, itu masuk asli ini nasihati kula. Gelem maca gak gelem nglakoni kan ya. Lima takun udah batas alun, mosok iso ngomong gak iso nglakoni. Naudzubillah dzalik ya. Ini bagian daripada motivasi ten kula muga-muga nggih saged nglakoni. Amin. Setidaknya nggih senang kemis, kadang kate poso ana alasane. Misalkan ngeluh titik, oh sakit ngono. Male gak iso poso. Padahal ya asli ini ya kepengin golek alasan kepengin agak poso. Tapi jelas memang puasa itu adalah termasuk salah satu ibadah yang hebat, termasuk sholat. Jadi kalau yang lain-lain puasa, selain puasa itu pahalanya langsung dikalkulasi oleh Allah. Tapi kalau puasa beda, semua yang langsung dihandle oleh Allah, melalui kalkulator kasir, langsung majikan sendiri yang menghandle. Jadi pahalanya puasa itu tak bisa dibayangkan. Nah ini, maka kita monggo sama-sama ngelatih untuk bisa puasa. Minimal 1 bulan itu 3 hari. Nanti kalau rutin setiap bulan 3 hari ya, insya Allah sama dengan pahala puasa 1 tahun. Ini sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, dan ya hadis ini sudah termasuk bisa dikatakan muttafaq alaih. Jadi hadis yang sangat luar biasa. Yang kedua adalah model puasanya Nabi Daud tadi, puasa 1 hari 1 hari. Itu monggo pilih yang mana. Mau pilih yang 3 hari saja ya sama dia 1 tahun. Puasa model Nabi Daud dianggap puasa yang bahasanya sini ada wa huwa a'dalus syam. Itu adalah puasa yang paling seimbang karena kebutuhan fisik juga dipenuhi. Setelah puasa loyo makan, enggak puasa. Terus besok setelah kuat puasa lagi. Itu keseimbangan luar biasa. Jadi sahabat Abi Muhammad putranya Amr bin As ini ya, yang sangat semangat itu diingatkan ya, yang sedang-sedang saja, jangan dipaksakan. Sumpah sampai puasa terus gak mangan blas, utawa sholat tok gak istirahat sama sekali ya jangan. Walian akuna qabiltul as-salasata al-ayyam allati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min ahli wa mal. Akhirnya setelah diberikan nasihat oleh Nabi Muhammad tadi,
boleh ada puasa puasanya Nabi Dawud boleh, atau akhirnya sahabat Abi Muhammad Abdillah tadi menyatakan saya pilih yang model 3 hari 1 bulan. Tadi tanggal 3 ya, tidak harus tanggal 3, tidak harus tanggal 13, 14, 15. Cuma ada yang punya amalan itu adalah pas padang bulan. Nah, pas malam padang bulan siang dipuasai itu katanya sama dengan nirakati awake supaya cemerlang. Ada yang bilang begitu. Jadi puasanya puasa mutih. Pagi, siang puasa, malamnya padang sinar matahari, yaitu padang bulan purnama tanggal 13, 14, 15. Akhirnya nampaknya Abi Muhammad Abdillah tadi memilih ingin puasa yang disampaikan oleh Rasulullah 3 hari selama 1 bulan, ya, setiap bulannya ya, bukan selama 1 bulan, setiap bulannya 3 hari, kemudian itu menyatakan ahabbu ilayya min ahli wa mali, itu kayaknya yang akan banyak diterima oleh keluarga saya dan termasuk kebutuhan harta rumah tangga saya. Itu ahabbu ilayya min ahli wa mali. Wa fi riwayat, dalam riwayat alam akhbar annaka tasumu annahar wa taqumul lail. Ana to awe kabar sapa ingsun annaka ing satemene ingsun annaka satemene sira iku tasu poso sapa sira annahar waktu siang wa taqumulan jumeneng atau salat sapa sira alail dalam wengi. Kultu matur sapa ingsun bala ya Rasulullah, nggih wae Rasulullah. Ini riwayat yang lain, isinya tetap menyampaikan tentang Abi Muhammad Abdillah. Qala dawuh sapa Nabi, fala taf'al, ojo dilakoni nek model ngono. Sum wa aftir, poso wa aftilan mokel. Wanam wakum fa inna jasadaka mau sak temene fa inna li jasadika mau sak temene kedue fisik kalian alaika ngetasi sira iku hakon ana hake. Wa inna li ainika alaika tahaqqon. Wa inna li ainika sak temene kedue mripat loro sira alaika ngetasi sira iku hakon ana hake. Kula teringat ada suatu saat ya seseorang itu ngondok di tempat kiainya itu hampir mungkin ada amalan, nggak tahu amalan apa, nggak pernah tidur. Mulai ahli habis ngaji itu pasti masih baca Quran, murojaah Quran, yang beli hafal Quran. Terus nggak pernah tidur. Kalau ngantuk keluar katakan ke warung tetangga, melok ngobrol dengan tetangga dengan bang. Saya tangan-tangan, kok bisa ya semalam suntuk tidak tidur sama sekali. Akhirnya salah satu santri ada berjanji, aku tak model ngono kepengin pos melek bengi gak awan bengi gak tu eman-emane waktu nek itu tak gawe sinau tok ngaji tok. Akhirnya diingatkan oleh salah satu temannya, ya jangan gitu, karena apa, setiap fisik tubuh itu juga punya hak untuk istirahat, maka jangan dipaksakan. Nah, ini bahasanya Rasulullah adalah wa inna li ainika alaika haqqan, bahwa sesungguhnya pada kedua mata kalian juga punya hak apa? Hak untuk istirahat. Nah, juga mendelok tuh, kemelek tuh kasihan. Nah, harus ada keseimbangan. Wa inna li zaujika 'alaika haqqan, dan sak temene kedue bojo sira 'alaika ngatasi sira iku haqqan ana hak. Nek digawe salat tok keluargane dapat apa? Apalagi punya cucu, punya menantu dan sebagainya, juga perlu ada interaksi dan sebagainya. Jangan semuanya dipakai untuk salat tok, jangan semuanya dipakai untuk puasa tok. Ya ada keseimbangan. Wallahu alam bisawab. Insyaallah pada pertemuan berikutnya mudah-mudahan bisa melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim
wahdinal husna fi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.